Bank sentral nggak takut menyinggung organisasi Snakey. Berapa persen komisi yang mereka inginkan? Ardika tampak keheranan. Bank sentral menggeluti bisnis keuangan ilegal, secara logika seharusnya organisasi semacam ini paling takut pada organisasi Snakey. Bagaimanapun juga, tugas dan wewenang organisasi Snakey adalah untuk mengendalikan kekuatan dunia preman, boleh dibilang mereka sudah menjadi musuh bank sentral secara natural. Namun, hal yang paling penting bagi bank sentral adalah menghasilkan uang. Selama komisi yang ditawarkan cukup menarik, mereka juga mungkin saja mengambil risiko untuk melelang pedang ular gelap. Ardika sangat penasaran, berapa komisi yang mereka inginkan. Sesuai dengan aturan main yang berlaku, organisasi lelang akan mengambil komisi dari harga akhir penjualan barang lelang. Sementara itu, berapa persen komisi yang akan diperoleh organisasi lelang tidak ada angka yang tetap. Semuanya tergantung pada hasil negosiasi antara organisasi lelang dengan sang penjual. Pak Ardika, Bank Sentral sudah memiliki sejarah ratusan tahun, sejarah mereka nggak lebih pendek dibandingkan organisasi Snakey, kekuatan mereka juga tersebar luas di seluruh negara Nusantara. Dengar-dengar, nggak ada barang yang nggak berani mereka lelang. Kali ini Bank Sentral berinisiatif menawarkan untuk melelang pedang ular gelap, seharusnya karena mereka sudah berencana untuk melawan organisasi Snakey. Selain itu, kali ini mereka sama sekali tidak meminta komisi. Penanggung jawab pihak Bank Sentral mengatakan, hanya dengan mengadakan acara lelang pedang ular gelap, organisasi lelang sentral sudah bisa memperoleh penawaran bisnis yang nggak terhitung jumlahnya. Jessica menyampaikan situasi Bank Sentral dengan singkat. Adapun mengenai apakah akan menyerahkan pedang ular gelap pada Bank Sentral untuk dilelang, tergantung pada Ardika, 0H. Nggak menginginkan komisi. Ardika tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu, serahkan saja pedang ular gelap untuk dilelang oleh Bank Sentral. Tapi, acara lelang harus diselenggarakan di kota Banyuli. Saat itu tiba, aku juga akan menghadiri acara tersebut. Informasi mengenai organisasi lelang sentral akan mengadakan acara lelang untuk melelang pedang ular gelap langsung tersebar luas. Semua orang yang mendengar informasi ini sangat terkejut. Ternyata benar-benar masih ada yang tidak takut mati. Bisnis yang bahkan tidak berani diterima oleh perusahaan lelang Jadem, organisasi lelang Bori dan beberapa organisasi lelang berkelas lainnya, masih ada yang berani menerima bisnis tersebut. Namun, saat mengetahui organisasi lelang sentral di bawah naungan Bank Sentral, banyak orang yang sudah tidak heran lagi. Kekuatan Bank Sentral di dunia preman luar biasa besar. Selama bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar, tidak ada barang yang tidak berani mereka lelang. Selain itu, semua orang juga tahu karena organisasi lelang sentral telah menerima bisnis ini, maka acara lelang ini pasti akan diselenggarakan. Biarpun mendapatkan tekanan dari pihak organisasi Snakey, mereka juga tidak mungkin membatalkan acara tersebut. Sekarang, tekanan dirasakan oleh pihak organisasi Snakey. Pedang ular gelap yang merupakan senjata suci organisasi mereka dilelang secara terbuka, tentu saja ini adalah sebuah penghinaan besar bagi mereka. Dalam situasi seperti ini, apakah cabang organisasi Snakey Gotawa masih bisa berdiam diri saja? Mungkin sekarang mereka benar-benar sudah ingin membunuh Ardika. Di sebuah halaman yang bernuansa kuno itu. Menarik, kali ini Ardika langsung mendorong organisasi Snakey ke jalan buntu, memaksa Camir untuk datang ke kota Banyuli. Setelah mengetahui informasi tersebut, Wirhan mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi puas. Tindakan Ardika ini bahkan bisa membuatnya berdecak kagum. Ardika bisa dengan mudah menyingkirkan tekanan yang dihadapinya. Sekarang, tiba giliran Camir untuk membuat pilihan. Senjata suci organisasi Snakey akan dilelang secara terbuka. Sebagai ketua cabang organisasi Snakey Gotawa, dia akan datang atau tidak. Bagi orang lain, mungkin mereka hanya beranggapan Ardika bernyali besar, sengaja memprovokasi organisasi Snakey. Namun, baginya maksud Ardika yang sesungguhnya adalah memaksa Camir untuk datang ke kota Banyuli. Adapun mengenai di kota Banyuli, saat berhadapan dengan Camir, Ardika masih memiliki sedikit kemampuan untuk memberikan perlawanan terhadap lawannya. Sementara itu, kalau Ardika pergi ke kota Sewo, tempat itu adalah wilayah kekuasaan Camir.
Dengan begitu, dia benar-benar akan jatuh ke tangan lawannya tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Bisa mendapat pujian dari Tuan Muda, sepertinya pergerakan Ardika kali ini memang luar biasa. Wanita di samping Wirhan berkomentar dengan sopan, lalu bertanya dengan penasaran, tapi, apakah mungkin Ardika bisa memaksa Camir untuk datang ke kota Banyuli hanya dengan tindakannya ini? Wirhan berkata dengan datar, dia nggak punya pilihan. Pedang ular gelap dihilangkan oleh anggota cabang organisasi Snakei Gotawa. Sebagai ketua, dia harus bertanggung jawab atas hal ini. Kalau dia nggak datang, bagaimana pandangan anggota cabang organisasi Snakei Gotawa terhadap dirinya? Bagaimana pula 35 cabang organisasi Snakei lainnya yang tersebar di seluruh penjuru memandangnya? Selain itu, bagaimana Ratu Ular memandangnya? Kalau begitu, menurut Tuan Muda, apakah kali ini Ardika bisa bertahan hidup? Tanya wanita itu pada Wirhan lagi dengan penasaran. Biarpun Ardika bisa memaksa Camir untuk datang ke kota Banyuli dengan cara melelang pedang ular gelap. Bagaimanapun juga, Camir adalah ketua cabang organisasi Snakei. Camir bisa menggerakkan semua anggota dan sumber daya di cabang organisasi Snakei Gotawa. Ini pasti merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa menakutkan. Sekalipun Ardika adalah tokoh hebat di kota Banyuli, saat berhadapan dengan Camir, dia juga terlihat sangat lemah. Wirhan menggelengkan kepalanya dan berkata, masih nggak bisa dipastikan. Walau secara logika aku merasa Ardika pasti akan mati, secara emosional aku menantikannya untuk menciptakan keajaiban lagi. Bagaimanapun juga, hanya lawan yang sulit dihadapi sepertinya baru layak untuk kujadikan sebagai objek untuk mengasah kemampuanku. Kita tunggu dan lihat saja. Seiring dengan kalimat terakhir yang Wirhan katakan dengan suara rendah, tempat itu menjadi hening kembali. Kota Sewo, cabang organisasi Snakei. Camir duduk di kursi malasnya tanpa menunjukkan ekspresi apapun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pak Camir, 35 cabang lainnya sudah mengirim utusan untuk menanyakan situasi kita. Mereka menanyakan mengapa seorang menantu benalu dari kota kecil saja nggak bisa kita tangani dan apakah kita membutuhkan bantuan mereka. Zirhan Lotoka dari cabang organisasi Snakei Provinsi Aste juga menghubungi kita secara pribadi, mengatakan kalau Pak Camir nggak bisa mengambil kembali pedang ular gelap, cabang organisasi Snakei Provinsi Aste bersedia membantu. Tuan Ular Hijau dari pusat organisasi Snakei juga mengatakan pedang ular gelap nggak boleh jatuh ke tangan orang luar, harus diambil kembali. Sambil membungkukkan badannya di hadapan Camir, Ceko melaporkan informasi dari berbagai pihak dengan hati-hati. Seiring dengan satu persatu dari informasi tersebut disampaikan oleh Ceko, ekspresi Camir berubah menjadi makin muram. Setelah terdiam cukup lama, dia baru menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil menggertakkan giginya, dasar Ardika sialan. Dia benar-benar hebat, menggunakan cara seperti ini untuk melawanku. Setelah mengetahui Ardika menyerahkan pedang ular gelap untuk dilelang oleh Bank Sentral, dia hampir muntah darah saking kesalnya. Awalnya dia sengaja menggiring opini publik untuk memaksa Ardika mengambil pilihan. Dia ingin Ardika datang ke kota Sewo dan mati di tangannya. Selanjutnya, lawannya itu akan menjadi bahan makian orang-orang di luar sana. Namun, siapa sangka Ardika malah menggunakan cara seperti ini untuk memaksanya mengambil pilihan. Terlebih lagi, pilihan ini sangatlah sulit. Ardika hanyalah seorang menantu benalu, tidak perlu memedulikan tentang reputasi. Biarpun dia bersikap layaknya pengecut, juga hanya akan menanggung malu. Namun, Camir sendiri adalah ketua cabang organisasi Snakei Gotawa, dia tidak punya alasan untuk mundur. Kecuali dia bunuh diri sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke kota Banyuli. Pak Camir, sekarang sudah saatnya Anda untuk turun tangan sendiri. Dengan kekuatan Anda, selama Anda pergi ke kota Banyuli, si Ardika itu nggak akan punya pilihan lain selain mati. Ceko menyampaikan satu kalimat itu sambil menangkupkan tangannya. Sementara itu, ekspresi Camir terlihat tak tertebak. Orang-orang luar beranggapan selama dia turun tangan,
dia bisa menghabisi Ardika dengan mudah. Namun, hanya dia sendiri yang tahu. Dia tidak 100% yakin bisa menghabisi Ardika, bahkan ada kemungkinan dia akan mati di tangan Ardika. Sebelumnya, setelah melihat kaligrafi yang diserahkan oleh Ardika dan dibawa pulang oleh Ceko, dia sudah merasakan pukulan yang luar biasa besar. Hingga saat ini, dia masih trauma. Namun, hal seperti ini hanya dia sendiri yang tahu. Bagaimana mungkin seorang ketua organisasi Snakey tidak punya kepercayaan diri untuk mengalahkan seorang menantu benalu yang berasal dari tempat kecil? Tidak akan ada orang yang mempercayai hal ini. Setelah bergumul cukup lama, akhirnya Camir mengambil keputusan. Kapan acara lelang bank sentral itu diadakan? Tanya Camir dengan suara dalam. Ceko senang bukan main. Dia buru-buru berkata, besok pagi. Kalau begitu, kamu pergi atur orang-orang. Camir melambaikan tangannya, lalu berkata, panggil Hanko untuk ikut. Sebelum pergi ke kota Banyuli, kita akan mengunjungi keluarga Sudipya terlebih dahulu. Keluarga Sudipya memiliki sumber daya yang besar dan relasi yang luas. Karena Hanko adalah bawahannya, dia ingin menghadapi Ardika, tentu saja dia juga akan meminjam kekuatan keluarga Sudipya. Setelah Ceko pergi, dia mengambil ponselnya dan menghubungi beberapa orang. Intinya, sebelum dia pergi ke kota Banyuli kali ini, Camir sangat fokus dan melakukan persiapan yang matang. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, hari ini adalah hari di mana acara lelang diselenggarakan. Setelah mengantar Luna keluar, Ardika baru keluar ke pintu gerbang kompleks Villa Bumantara dengan langkah tidak cepat, juga tidak lambat. Kak Ardika, Levin yang sudah menunggu di sana pagi-pagi buta, bergegas menghampiri Ardika. Begitu Ardika melihatnya, dia berkata, lenganmu baik-baik saja, kan? Enggak masalah. Levin menyunggingkan seulas senyum sambil menggerakkan lengannya yang masih diperban itu, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ardika mengangguk dan berkata, ayo pergi, hari ini aku akan membalaskan dendammu. Dia sudah menerima informasi kemarin Camir telah tiba di Provinsi Denpapan dari kota Sewo. Acara lelang hari ini pasti tidak akan bisa berjalan dengan tenang. Kali ini, Bank Sentral langsung menyewa pusat pameran di mana acara lelang Hongkem diadakan sebelumnya untuk menyelenggarakan acara lelang hari ini. Ardika berjanji untuk tidak memberitahu pihak kediaman wali kota, membantu Bank Sentral untuk lewat jalur belakang. Perlu dikatakan bahwa walaupun cabang Bank Sentral di kota Banyuli telah hancur, tetapi kekuatan mereka di kota Banyuli tetap tidak bisa dianggap remeh. Namun, dengan kekayaan Bank Sentral serta pengaruh mereka di dunia preman, hal ini tidak sulit untuk dipahami. Halo, Pak Ardika. Begitu memasuki lokasi acara lelang, seorang wanita yang mengenakan gaun pas badan dengan lekuk tubuh indah segera menghampirinya dengan seulas senyum. Ada beberapa orang lainnya yang mengikuti wanita itu dari belakang. Saat ini, mereka mengamati Ardika dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan sorot mata sedikit provokatif. Ardika tidak memedulikan orang-orang itu, pandangannya tertuju pada wanita cantik di hadapannya itu. Halo, kamu siapa? Ya, wanita cantik itu berusia sekitar 30-an tahun, tetapi seakan-akan tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dengan aura seorang wanita muda dan lekuk tubuh yang indah, wanita itu memiliki daya tarik yang kuat untuk memikat kaum Adam. Namaku Velda Lukito, penanggung jawab organisasi lelang sentral. Terima kasih atas kepercayaan Pak Ardika dengan menyerahkan pedang ular gelap untuk kami lelang. Aku baru menjadi penanggung jawab organisasi lelang sentral belum lama, sedang pusing memikirkan cara untuk mengembangkan bisnis. Kebaikan Pak Ardika ini akan senantiasa kuingat. Wanita cantik itu berbicara sambil tersenyum. Pergerakan dan senyumannya sangat menggoda, bisa membuat orang-orang membayangkan kata seksi secara tanpa sadar. Namun, setelah terbiasa melihat wanita yang menggoda seperti Tina, Ardika sudah lama kebal dengan pesona wanita semacam ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, nggak bisa disebut sebagai kebaikan, hanya kerja sama saja. Kita nggak saling berutang. Terlebih lagi, ada dendam yang cukup besar antara aku dengan Bank Sentral. Aku hanya berharap kelak kalau ada anggota Bank Sentral yang ingin membalas dendam padaku, Nona Velda bisa membantu mengucapkan beberapa patah kata baik tentangku. Itu saja sudah cukup. Setelah mendengar ucapan Ardika,
Di antara beberapa orang yang berdiri di belakang Velda, ada seorang pria yang sorot matanya tiba-tiba berubah menjadi tajam. Dia memelototi Ardika dengan sorot mata tajam sekaligus dingin, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Velda mengedipkan mata indahnya dan berkata, "Oh, ada dendam antara Pak Ardika dengan Bank Sentral. Aku nggak pernah mendengar tentang ini." Ardika melirik pria itu sekilas tanpa memedulikannya. "Kalau begitu, sebaiknya Nona Velda nggak perlu mengetahuinya. Aku takut setelah Nona Velda mengetahuinya, maka akan bermusuhan denganku." Ardika menanggapinya sambil tersenyum. Dia tidak tahu apakah wanita di hadapannya ini hanya sedang berpura-pura bodoh. Bagi orang-orang yang ingin tahu, kejadian cabang Bank Sentral Kota Banyuli dihancurkan, bukanlah rahasia. Ya ampun, Pak Ardika berbicara seperti ini, seakan-akan aku adalah orang yang nggak berbesar hati saja. Sambil menutup mulutnya, Velda terkekeh manja. "Begini saja, setelah acara lelang berakhir, kita janjian. Aku ingin tahu sebenarnya ada dendam apa antara Pak Ardika dengan Bank Sentral, mungkin saja aku bisa membantu menjadi penengah antara Pak Ardika dengan orang-orang yang terkait." Menghadapi kata-kata basa-basi seperti ini, Ardika mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak." Adapun mengenai Velda bersungguh-sungguh mengucapkan kata-kata itu atau tidak masalah bagi Ardika. Lagi pula, kalau orang-orang Bank Sentral berani mencarinya untuk membalas dendam, mereka semua akan berakhir dengan mati. "Pak Ardika, silakan pergi beristirahat di ruang VIP terlebih dahulu. Aku masih harus pergi menyambut beberapa orang tamu." Tokoh-tokoh hebat yang datang secara khusus untuk menghadiri acara lelang ini cukup banyak. Velda meminta orang untuk mengantar Ardika ke ruang istirahat, sedangkan dia sendiri pergi menyambut tamu lainnya. Tak lama setelah Ardika dan Levin duduk di dalam ruang VIP, satu demi satu orang juga memasuki ruang VIP untuk beristirahat. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda dengan bentuk tubuh tinggi dan indah, serta rambut diikat berjalan memasuki ruangan didampingi oleh beberapa orang. Setelah melihat kedatangan orang-orang itu, Levin tertegun sejenak, lalu mendekati Ardika dan berbisik, "Kak Ardika, wanita itu bernama Lila Stile. Dia adalah salah satu pemimpin organisasi Dragone Provinsi Denpapan. Seperti Vita, dia juga dianggap sebagai orang berbakat organisasi Dragone." Saat dia berbicara, Levin tiba-tiba mendapati Ardika sedang memandang ke belakangnya dengan ekspresi penuh Ardika. "Kak Ardika, ada apa denganmu?" Secara naluriah, dia menoleh ke belakang. Saat itulah, dia baru menyadari tidak tahu kapan Lila sudah berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan sorot mata dingin. Melihat sorot mata menakutkan itu, tubuh Levin sampai gemetaran saking ketakutannya. Dia berkata, Li." Plak, Lila langsung mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan ke wajah Levin. Akibat tamparan itu, Levin terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sambil menutupi wajahnya, dia berkata dengan marah, "Lila, dasar sialan. Percaya atau enggak, aku akan mencabut lidahmu." Nada bicara Lila sangat dingin. Sambil berbicara, dia mengangkat lengannya, hendak melayangkan tamparan ke wajah Levin lagi. Saat dia baru melangkah maju satu langkah, tiba-tiba dia merasakan aura dingin dan menakutkan menjalar di perutnya. Lila langsung menghentikan langkah kakinya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah perutnya. Bila pedang berwarna merah darah itu sedang mengarah padanya, hanya sekitar 3 cm saja sudah akan menembus perutnya. "Pedang ular gelap, kamu!" Lila mendongak, memelototi Ardika dengan marah. Ekspresi di wajah cantiknya tampak berubah-ubah. Dia adalah orang yang unggul di antara generasi muda organisasi Dragone, memiliki bakat yang luar biasa, bahkan lebih kuat dibandingkan Vita. Namun, saat Ardika diam-diam menyerangnya dengan pedang ular gelap, dia malah tidak menyadari apapun. Kalau tadi Ardika benar-benar berniat untuk membunuhnya, sekarang dia sudah mati. Ardika duduk dengan santai tanpa melirik wanita itu sama sekali dan berkata dengan datar, "Nggak sembarang orang bisa menyentuh anak buahku." Selesai berbicara, Ardika menggerakkan pedang ular gelap dari posisi menusuk menjadi posisi menamparkan. Plak, badan pedang tersebut mengenai perut Lila dengan kekuatan yang tidak kecil, juga tidak besar. Dalam sekejap, wanita itu langsung tampak kesakitan dan terhuyung beberapa langkah ke belakang.
Hingga terdengar suara, bam, tubuh wanita itu membentur tempat duduk di seberang dengan kuat. Berani-beraninya kamu menyerang Bu Lila. Kamu benar-benar cari mati. Beberapa orang anak buah yang ikut datang bersama Lila langsung marah besar, hendak menyerang Ardika. Berhenti. Lila tiba-tiba menegur dengan marah, lalu beranjak dari tempat duduk dan menatap Ardika dengan ekspresi muram. Kamu adalah Ardika yang telah merampas pedang ular gelap itu. Ardika melirik wanita itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata, kenapa? Kamu nggak terima. Sorot mata penuh amarah terlihat di mata Lila. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang unggul di organisasi Dragone. Sejak kapan dia pernah dianggap remeh oleh orang lain seperti ini? Terlebih lagi, orang yang menganggap remeh dirinya hanyalah seorang menantu benalu dari tempat kecil. Melihat akan terjadi perseteruan lagi, Levin buru-buru berkata, Lila, sebaiknya kamu jangan berlagak hebat di hadapan Kak Ardika. Hati-hati dia akan melumpuhkanmu seperti Vita. Lila tertegun sejenak, lalu memicingkan matanya, menatap Ardika dengan sedikit keheranan. Levin tidak memedulikan wanita itu lagi. Dia menoleh ke arah Ardika dan berkata, Kak Ardika, lupakan saja. Keluarga Stile menjalin hubungan baik dengan keluarga Septio. Sejak kecil, aku dan Lila sudah saling mengenal. Wanita yang satu ini memang bertemperamen buruk. Dia bahkan lebih jantan dari seorang pria, main langsung menyerang saja.